Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cindo Official. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan berbagai jenis-jenis lensa, kamera, dan alat bantu pada kamera. Nah, penasaran kan? Ayo simak penjelasannya. Halo teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis lensa, kamera, dan alat bantu fotografi. Yang pertama kita masuk pada bagian jenis-jenis lensa, yaitu yang pertama lensa kit. Seperti namanya, lensa kit adalah lensa bawaan yang sudah termasuk dalam paket saat membeli kamera. Ukuran lensa kit pada umumnya adalah 18 sampai 55 mm dengan jarak fokal yang lebar. Bukan atau apertur lensa ini tidak maksimal sehingga autofokusnya lambat. Oleh karena itu, lensa bawaan cenderung lebih cocok untuk pemotretan statis dan bersudut lebar. Contohnya seperti foto-foto landscape, bangunan, portrait, dan pemotretan acara atau angle lebar. Jenis lensa kamera ini juga cukup bagus untuk menciptakan ilusi ruangan. Kamu bisa membuat objek yang ingin ditonjolkan jadi tampak lebih jauh dari sebenarnya. Sementara objek-objek dekat kamera malah tampak diperbesar. Yang kedua adalah lensa fix atau lensa primer. Lensa fix atau lensa primer adalah jenis lensa kamera yang semua elemen lensa mulai dari focal lens, zoom, dan aperturnya bersifat permanen alias tidak bisa diotak-atik. Dengan lensa ini kamu hanya bisa memotret dari satu angle. Jadi kalau ingin menghasilkan gambar wide shot dan close up, kamu harus berpindah lokasi, bukan dengan mengotak-atik zoom di kamera. Namun meski tidak bisa diubah, lensa kamera fix menghasilkan kualitas gambar yang tajam dalam situasi apapun. Lensa prima bagus untuk semua jenis foto, khususnya fotografi landscape, portrait, foto-foto pernikahan, dan panorama. Jenis lensa kamera ini juga bagus untuk memotret pada pencahayaan yang minim atau remang-remang tanpa perlu menggunakan ISO tinggi. Yang ketiga, lensa standar atau lensa normal. Lensa standar biasanya berukuran 40 sampai 60 mm. Jenis lensa kamera ini juga bagus untuk memotret foto-foto landscape. Soalnya, gambar yang ditangkap oleh kamera akan sangat mirip seperti yang dilihat mata manusia. Jenis lensa normal juga bagus untuk mengabadikan panorama, karena menurut fotografer Jimmy Chin dalam masterclass, fitur zoom lensa standar memiliki panjang fokus yang cukup kecil di ujung bawah untuk mengambil sudut lebih lebar dan full photo frame. Yang keempat yaitu lensa sudut lebar atau wide angle lens. Ya, wide angle lens adalah jenis lensa kamera yang menangkap area yang luas dalam satu bidang foto. Maka itu lensa bersudut lebar sangat cocok untuk foto-foto landscape. Dengan ukuran lensa rata-rata 17 sampai 40 mm, kamu bisa mendapatkan porsi pemandangan yang lebih banyak dan hasil gambar jauh lebih jelas. Semakin rendah angka focal length, semakin banyak gambar yang bisa masuk dalam foto. Jenis lensa lebar juga bagus untuk menangkap keseluruhan bangunan tanpa terpotong. Call Classroom mengingatkan bahwa hasil foto dengan lensa lebar kadang bisa terdistorsi, khususnya jika dalam foto tersebut ada gambar wajah. Jenis lensa kamera ini juga tidak begitu bagus untuk memotret dengan efek bokeh atau latar belakang buram. Meski begitu, kamu tetap bisa mengakalinya saat proses pengeditan foto nanti. Yang kelima, lensa tele atau telephoto lens. Lensa tele digunakan untuk memotret objek atau pemandangan dari jarak yang sangat jauh. Jenis lensa ini juga punya banyak titik fokus dan dapat melakukan zoom dengan sangat detail. Dengan lensa tele, kamu bisa mengisolasi dan memfokuskan objek yang jauh. Oleh karena itu, lensa tele sangat bagus untuk memotret pemandangan outdoor seperti bentang alam, pertandingan olahraga, satwa-satwa liar, hingga foto-foto planet dan bintang. Akan tetapi,
Lensa tele biasanya berukuran besar dan berat untuk dibawa-bawa. Kamu memerlukan tripod untuk menopang kamera ini. Yang keenam, lensa makro. Kalau kamu ingin mengabadikan detail terkecil dari objek, gunakanlah lensa makro. Jenis lensa kamera ini sangat bagus untuk memotret close up yang sangat ekstrim. Kamu bisa zoom objek hingga 5 kali ukuran sebenarnya. Tidak perlu khawatir hasilnya akan blur atau pecah. Lensa makro mampu menghasilkan gambar yang tajam, akurat, dan berkualitas tinggi pada jarak yang sangat dekat. Jenis lensa makro sangat bagus untuk fotografi alam karena kamu akan bisa mengabadikan hampir sebagian besar detail dalam satu gambar. Lensa makro mampu menampilkan detail bulu-bulu halus pada serangga, kepingan salju atau snowflake, tetesan air pada tanaman, atau detail kilau pada cincin berlian. Yang ketujuh, lensa vis-a-vis. Lensa vis-a-vis adalah lensa sudut ultralebar yang dapat menangkap gambar dengan radius 180 derajat penuh di sekitar bidang pandang. Objek-objek dalam foto terlihat terdistorsi, cembung seperti berada dalam gelembung. Objek ini sekitarnya tampak kecil dan melengkung, sementara fokus dari objek fotomu akan tampak jauh lebih besar dari biasanya. Lensa vis-a-vis paling sering digunakan dalam fotografi kreatif, abstrak, dan fotografi komersial. Untuk memotret aktivitas olahraga dan pemandangan, lensa ini juga sangat berguna. Lensa vis-a-vis juga cenderung menawarkan apertur maksimum yang lebih baik. Artinya, kamu bisa memotret dalam cahaya rendah dengan lebih mudah. Yang kedelapan, lensa tilt shift. Lensa tilt shift adalah jenis lensa yang bisa kamu gunakan untuk memanipulasi gambar. Lensa kamera ini umumnya bersudut lebar mulai dari 17 mm hingga 35 mm. Dengan lensa ini, kamu dapat membuat objek tampak lebih kecil dari ukurannya atau dimensi aslinya. Kamu juga bisa memanipulasi bidang fokus dan angle gambarnya, misalkan menjadi miring, naik, dan turun. Semua ini bisa kamu atur lewat posisi optik agar sesuai dengan sensor kamera. Lensa tilt shift mampu menghadirkan fokus tajam dengan saturasi dan kontras yang sangat baik. Maka, jenis lensa kamera tilt shift lebih cocok digunakan untuk memotret arsitektur dan fotografi seni rupa. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis kamera. Yang pertama, kamera DSLR. Kamera refleks digital atau juga disebut DSLR mendapatkan namanya karena dua karakteristik mendasar. Yang pertama, jendela bidik refleks, yang berarti bahwa ketika kita melihat melalui jendela bidik, kita melihat tanpa penundaan jenis apapun dalam pemandangan. Ini dihasilkan berkat cermin yang ditempatkan pada 45 derajat dan pentaprisma yang mengalirkan dan membalikan gambar sehingga kita dapat melihatnya dengan benar melalui jendela bidikan kita. Karakter kedua adalah karena sensor gambar. Perlu Anda ketahui, materi fotosensitif yang merupakan negatif pada kamera analog diubah menjadi sensor digital yang terdiri dari piksel dalam kamera digital. Biasanya, sensor-sensor ini bertipe CCD atau CMOS, dan merekalah yang bertugas mempertahankan gambar. Kedua, kamera mirrorless. Definisi kamera mirrorless dapat diringkas menjadi kamera yang tidak memiliki refleks mirror. Tanpa cermin refleks, cahaya dapat langsung melewati lensa dan menuju sensor digital yang ada. Layar bertugas meninjau objek yang hendak Anda potret. Fitur ini cukup berguna untuk fotografer yang ingin menghindari chimpling. Singkatnya, chimpling merupakan kegiatan fotografer yang sering melihat kamera berulang-ulang. Kembali pada hari-hari pertama kali diperkenalkan ke publik, kamera mirrorless tidak dianggap sebagai kamera lensa yang dapat dipertukarkan. Namun, zaman telah berubah.
Ada banyak modifikasi dan penyempurnaan untuk jenis kamera ini sehingga peminatnya bertambah. Yang ketiga, kamera analog atau film. Kamera film atau kamera analog memang terlihat sedikit kuno, akan tetapi masih eksis di zaman sekarang ini. Setelah dianggap mati, kamera film telah bangkit kembali dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar didukung oleh Instagram karena semakin banyak fotografer menemukan kesenangan ediktif dari pemotretan analog. Sensasi alkimia yang tidak dapat direalisasikan dengan format megapiksel. Karena kamera ini kuno dan banyak aksesoris dan lensa yang tersedia untuk kamera jenis ini saat ini. Yang keempat, kamera action. Kamera action adalah kamera digital yang memenuhi fungsi mengambil gambar atau merekam video saat orang yang menjalankannya melakukan aktivitas dengan kecepatan tinggi. Bisa dikatakan juga sebagai kamera portable. Ukuran kecil yang didesain agar bisa dipasang pada suatu tempat sehingga dapat memudahkan penggunanya dalam menangkap segala aktivitas objek. Mereka biasanya menggunakan sensor gambar CMOS. Kelima, kamera 360 derajat. Kamera 360 atau kamera 360 derajat membuka kemungkinan dunia baru dalam pandangan fotografi dan video. Memungkinkan Anda menangkap pemandangan, landscape, dan rangkaian aksi dengan cara yang benar-benar unik. Kamera 360 bekerja dengan menggunakan beberapa modul kamera untuk menangkap rekaman yang kemudian dapat dimodifikasi secara digital menjadi video secara penuh. Keenam, kamera underwater. Kamera underwater biasanya digunakan untuk menangkap momen atau panorama dalam air. Ini dapat digunakan untuk pemotretan seperti berenang, snorkeling, atau dengan kendaraan bawah air yang dioperasikan secara remote. Banyak kamera jenis ini dijalankan secara otomatis atau jarak jauh. Dan dengan kemajuan teknologi smartphone seperti iPhone 11 dan Samsung Galaxy Note 10 telah dirancang dengan casing submersible, sehingga memungkinkan bahkan orang biasa untuk mengambil gambar di bawah air. Ada kamera khusus yang dirancang untuk digunakan di bawah air, yaitu underwater kamera ini. Yang ketujuh, kamera medium format. Kamera medium format adalah kamera apapun dengan sensor atau lebar jendela film sekitar 55 mm dan kamera yang berbeda memiliki panjang yang berbeda yang digunakan untuk setiap gambar. Ukuran film yang umum digunakan disebut 120 film dengan fasilitas sebuah gulungan. Kamera jenis ini memberikan gambar dengan kualitas terbaik dari deretan jenis kamera lainnya. Ini menjadikan kamera medium format sebagai pilihan paling populer bagi fotografer profesional untuk menghasilkan produk berkualitas. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu alat bantu fotografi. Yang pertama, payung reflektor. Alat bantu fotografi ini menjadi peran penting bagi para fotografer. Hal ini karena fungsi untuk mendapatkan jangkauan cahaya yang lebih luas untuk memperoleh penerangan atau cahaya yang lebih lembut. Pada umumnya, alat bantu fotografi satu ini memiliki warna putih dan perak untuk menghasilkan warna yang hidup. Untuk warna emas biasanya untuk menghasilkan warna yang lebih kalem atau hangat. Yang kedua, stand background. Stand background adalah alat yang digunakan sebagai latar belakang. Item ini memiliki berbagai macam jenis seperti pola, gambar, dan warna. Stand background memiliki penyangga untuk bisa digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Yang ketiga, filter lensa. Alat bantu fotografi satu ini sangat penting karena memiliki fungsi untuk mengurangi pencahayaan yang masuk ke dalam kamera. Hal ini untuk menyaring cahaya yang tidak terlalu over karena dapat menimbulkan efek. Filter terdapat dua bentuk, yaitu filter yang berbentuk bulat dan filter yang berbentuk kotak. Jika kalian ingin menggunakan filter bulat, harus mempertimbangkan diameter lensa kamera
yang kalian gunakan. Jika kalian menggunakan filter kotak, terdapat alat tambahan yang terletak di bagian bawah kamera. Yang keempat, tripod. Alat bantu fotografi selanjutnya adalah tripod. Dari segi pemotretan, fungsi tripod dan monopod sama. Keduanya berfungsi untuk menstabilkan kamera agar tidak ada goncangan atau goyang selama pemotretan. Perbedaan utama adalah tripod memiliki 3 kaki penyangga, tetapi monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga, sehingga tampak lebih praktis. Yang kelima, flash atau flash meter. Alat bantu fotografi satu ini agak familiar. Flash atau LEDs biasanya digunakan dalam pemotretan yang membutuhkan cahaya tambahan seperti pada ruangan yang kurang pencahayaan dan pada malam hari. Sebenarnya, flash dapat digunakan pada waktu siang hari sekalipun, namun hanya untuk full ini cahaya. Untuk flash meter dapat digunakan untuk pengukuran pencahayaan. Yang keenam, honeycomb. Honeycomb adalah perangkat yang bekerja dengan cara yang sama seperti filter, yaitu membuat cahaya lebih shift. Bedanya, honeycomb tidak terletak pada bagian depan lensa, melainkan dipasang ke sumber pencahayaan, contohnya lampu. Bentuk dari alat bantu fotografi satu ini mirip seperti sarang lebah. Yang ketujuh, softbox. Softbox adalah jenis barang yang terbuat dari bahan yang lembut, bentuk segitiga atau piramida. Fungsinya mirip dengan reflektor, tetapi menghasilkan cahaya yang lebih berkonsentrasi atau lembut. Cahaya yang masuk ke alat bantu fotografi satu ini berasal dari alat lainnya, yaitu strobo. Yang kedelapan, slave unit. Alat bantu fotografi ini merupakan alat yang dapat menangkap pencahayaan dari sumber cahaya, kemudian akan disalurkan ke sumber lainnya yang terhubung ke slave unit. Yang kesembilan, strobo. Strobo memiliki fungsi yang sama dengan reflektor, yaitu dapat menyaring atau menangkap sumber cahaya. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran. Ukuran strobo terkadang lebih besar, sehingga cahaya yang dihasilkan pun juga lebih besar. Yang ke-10, waterproof bag. Sesuai dengan namanya, alat bantu fotografi ini mempunyai kemampuan untuk melindungi alat-alat fotografi saat melakukan pemotretan, dan merupakan alat bantu fotografi yang harus dibawa setiap saat. Yang ke-11 yaitu silica gel. Alat bantu fotografi yang digunakan untuk pembersih atau pengering lensa agar tidak ada debu dan kelembapan yang terlalu berlebihan. Yang ke-12 yaitu tisu lensa. Seperti yang kalian harus ketahui bahwa alat bantu fotografi tidak boleh dibersihkan dengan sembarangan. Sebaiknya gunakan tisu lensa untuk membersihkan area lensa agar kualitas gambar selalu tetap terjaga dan bersih. Yang ke-13 yaitu kabel release. Alat bantu fotografi ini akan sangat membantu kalian dalam menekan tombol shutter. Kalian dapat memasangnya ke soket kabel release di tombol shutter. Penggunaan alat ini dapat membantu mengurangi getaran saat menekan tombol shutter. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.